Baik, Bapak dan Ibu, salam dan bahagia untuk Bapak dan Ibu semua, seluruh rekan-rekan guru yang ada di Indonesia. Hari ini saya akan menyampaikan uh, sebuah materi yang merupakan salah satu uh, alat juga untuk implementasi kurikulum merdeka, samping media-media yang sudah disediakan oleh pemerintah. Ya, ini juga bersumber dari Kementerian Pendidikan Budaya dan Riset, yaitu tentang optimalisasi komunitas belajar ramah guru. Materi ini disampaikan pada kegiatan pendampingan pelaksanaan komunitas belajar ramah guru tingkat SMP di Kabupaten Merangin oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin tahun 2023. Bapak dan Ibu, ini adalah biodata saya, namanya saya ya, adalah Hendriadi SPDI, MPDI, Kepala Sekolah SMP Negeri 55 Merangin. Kemudian kegiatan kita adalah dilandasi juga oleh surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merangin nomor 776 garis miring Disdikbud 2023 tentang optimalisasi komunitas belajar dalam sekolah. Jadi surat edaran tersebut ditujukan kepada pengawas penilik pendidikan, kemudian kepala sekolah pendidikan anak usia dini atau PAUD, kemudian kepala satuan pendidikan dasar, kemudian kepala sekolah menengah pertama SMP, serta kepala sekolah pendidikan menengah kejuruan SMK yang ada di Kabupaten Merangin. Jadi surat ini sudah diberikan dan disebar dan sudah diketahui oleh para Bapak dan Ibu kepala sekolah. Baik Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang mungkin perlu diingatkan kembali bahwa dalam rangka implementasi kurikulum merdeka itu bagaimana seharusnya komunitas belajar ini menjadi salah satu yang paling dekat, yang paling bisa dirasakan oleh guru dan tenaga pendidikan di sekolah, di samping sumber-sumber yang disediakan oleh pemerintah. Jadi ini salah satu penunjangnya. Seperti sudah kita ketahui ada PMM, ya, Platform Merdeka Mengajar. Semua pendidik dan tenaga pendidikan itu memiliki akun ID untuk dapat membuka dan berselancar di PMM. Kemudian juga ada berbagai narasumber berbagi praktik baik. Ini juga direkomendasikan oleh pusat ya. Kemudian seri webinar ini juga sering diadakan oleh dari pusat dan maupun daerah. Nah, mitra pembangunan adalah mitra juga komunitas belajar lainnya. Kemudian helpdesk ya, saat ini sedikit ya penggunaan dari helpdesk ini karena guru sudah langsung menggunakan mempelajarinya di PMM. Dan komunitas belajar ini adalah salah satu yang berada di sekolah, khusus di tempat Bapak dan Ibu guru berada. Jadi ini sangat dekat dengan kita. Nah, bagaimana kita mengoptimalisasikannya. Bapak dan Ibu, tujuan pembelajaran ini adalah kita akan nanti mengetahui konsep pembelajaran, yaitu komunitas belajar, kemudian indikator keberhasilan dari komunitas belajar, dan strategi pengelolaan dari komunitas belajar. Ya, kita masuk yang pertama, konsep komunitas belajar, Bapak dan Ibu. Komunitas belajar, apa itu komunitas belajar? Ya, seperti juga sudah Bapak dan Ibu ketahui, atau kita mengingat kembali bagi Bapak dan Ibu yang mungkin sudah masih lupa atau belum tahu sama sekali ya. Nah, ini dia. Komunitas belajar itu apa Bapak Ibu? Komunitas belajar itu adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama-sama dan berkolaborasi
secara rutin dengan tujuan yang jelas dan terukur. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar peserta didik. Nah, jadi bukan hanya pendidik ya, juga ada tenaga kependidikan di dalam komunitas belajar kita itu tersebut. Kemudian apa tujuan komunitas belajar itu? Jadi tujuannya adalah tujuan dari komunitas belajar yang diharapkan adalah meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan si belajar terdidik. Jadi budaya belajar yang berkelanjutan. Jadi guru-guru juga harus tetap belajar seperti itu ya. Jadi belajar kita membudayakan belajar dengan saling berkolaborasi, bekerja sama. Bapak dan Ibu, komunitas belajar yang kita ketahui itu ada 3 ya Bapak Ibu, yang sudah juga kita kenal. Ada komunitas belajar di satuan pendidikan, kemudian ada komunitas belajar antar satuan pendidikan, dan satu lagi itu komunitas belajar secara daring. Nah, ini adanya di PMM ya. Yang kita bahas hari ini yang lebih identik itu adalah komunitas belajar yang ada di satuan pendidikan. Seperti itu. Apa saja komunitas belajar itu apa saja kegiatan-kegiatannya? Jadi banyak sekali Bapak Ibu ya. Di antaranya komunitas belajar itu ada wadah untuk terjadinya kolaborasi antar pendidik. Kemudian pertemuan juga harus dilakukan secara rutin. Setiap minggu minimal 1 jam terjadwal dan terstruktur. Jadi ada 1 jam minimal atau 2 jam gitu ya. Boleh juga memakai jam pelajaran, boleh juga menggunakan jam 60 menit ya. Yang jelas dia ada jadwalnya dan terstruktur. Ini budaya yang harus dihidupkan di sekolah kita semua Bapak Ibu. Anggotanya disarankan tidak lebih dari 10 agar mengapa supaya proses kolaborasi kerjasamanya itu benar-benar terjalin. Nah, kalau Bapak Ibu yang gurunya banyak bagaimana? Ya silakan dibuat kombelnya atau komunitas belajarnya lebih dari 1, misalnya bisa 2 atau 3 dan seterusnya. Ya kalau sekolah yang gurunya 12 atau 10 ya itu cukup 1 kombel saja. Seperti itu. Kemudian di dalam implementasi kurikulum merdeka juga guru-guru nanti di kombel itu dapat berkolaborasi menganalisis CP, menyusun TP dan ATP dan sebagainya ya. Jadi kita bergantian kegiatannya seperti itu. Kemudian kalau komunitas atas satuan pendidikan ini dulu sudah kita kenal ini, misalnya MGMP, KKG ya. Kalau kelas sekolah itu bisa MKKS ya, itu adalah komunitas antar atau bisa juga antar guru bidang studi di beberapa sekolah. Salah guru yang bergabung antara satu dengan sekolah lainnya itu disebut juga komunitas belajar antar satuan pendidikan. Nah, ini adalah komunitas belajar secara daring ya, yang kita kenal tadi dengan jenis komunitas belajar daring seperti itu. Banyak juga ya Bapak Ibu ya komunitas belajar hari ini bisa Bapak dan Ibu lihat, bisa diikuti. Nah, sekarang webinar-webinar itu banyak diselenggarakan oleh komunitas-komunitas belajar secara daring. Nah, berikutnya Bapak Ibu membangun sebuah komunitas belajar. Ya, saya yakin kita ini Bapak dan Ibu bukan berada di dasar sekali ya masalah komunitasnya. Jadi kita harus ada penggerak komunitas dulu yang terbentuk. Ya syukur-syukur langsung jadi ya Bapak Ibu, Bapak dan Ibu gurunya sudah sepaham semua, sudah siap ya tidak perlu lagi kita membuat apa namanya penggerak itu ya menggerakkan ya kita semua udah siap bergerak, jadi tinggal menunggu komando. Jadi sebaiknya memang ada semacam penggerak komunitas di komunitas belajar itu ya. Jadi misalnya saja penggeraknya kepala sekolah atau guru. Jadi pilihlah salah satu 3 orang untuk sebagai penggerak komunitas. Tujuannya juga nanti akan menjadi penggerak komunitas yang luring ya, yang daring seperti itu. Apa tugas dari penggerak komunitas? Jadi dia menggerakkan, mengelola, memastikan anggotanya dapat belajar secara rutin. Jadi memfasilitasi seperti itu. Ya, Bapak dan Ibu. Kemudian 3 langkah dalam mempersiapkan komunitas. Jadi pertama kita membangun tim kecil tadi yang kita sebut dengan penggerak komunitas. Nah, ini dia tim kecil dalam komunitas. Tim kecil dibentuk oleh kepala sekolah sebagai langkah awal membangun komunitas. Jadi sebelum terbentuk kita bentuk tim kecil dulu.
orang-orang atau guru yang nanti bisa mengajak yang lainnya untuk bergabung. Jadi harus tiga orang dulu. Kemudian kepala sekolah memilih guru dan tenaga pendidiknya yang dinilai memiliki kualitas sebagai pemimpin, memiliki pengaruh kuat. Nah, itu kita tentukan itu. Apa tugas tim kecil tadi, Bapak Ibu? Melakukan persiapan. Kemudian menginisiasi terbentuknya komunitas belajar. Jadi secara bersama-sama nanti kemudian melakukan pendampingan. Nah, berikutnya setelah terbentuk komunitas belajar, maka kita bisa merefleksikan visi satuan pendidikan kita bersama-sama. Apakah visi kita sudah mengarah pada hasil belajar siswa ya. Apa saja kegiatannya Bapak Ibu di komunitas belajar itu? Kita ada belajar bersama di situ melalui platform misalnya bersama-sama untuk melihat panduan kurikulum yang ada di PMM ya dan lain-lain sebagainya. Kemudian bisa juga mengadakan lokakarya atau in-house training, nah, bisa nih bersama komunitas belajar, sepertinya membuat modifikasi modul ajar, modul project, strategi, dan yang lainnya. Kemudian best practice ya, berbagi praktik baik ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, apa indikator keberhasilan komunitas belajar? Jadi indikatornya adalah memastikan keberadaannya. Jadi kita harus jelas keberadaan kita, ditentukan dengan semacam SK gitu ya. Kemudian juga keberadaan komunitas belajar di sekolah ada. Kan juga keberadaan komunitas belajar di PMM. Nah, ini juga penting sekarang karena dilihat selain di sekolah juga ada di PMM. Kemudian efektivitasnya berjalan. Kemudian terakhir adanya dukungan dan kendala yang tidak begitu berarti ya. Dukungannya berat, bagus, dan kendalanya tidak ada. Itu berarti komunitas belajar kita sudah berhasil. Strateginya pengelolaan komunitas belajar. Nah, strategi berarti kalau di tingkat dinas seperti ini ya. Oke, ini yang dari dinas pendidikan misalnya. Itu menyusun kebijakan, mendorong aktivitas kombel, kemudian melakukan pendampingan, memfasilitasi. Ya, kita sudah diberikan surat ya, sudah ada dukungan dan kemudian mengadakan kegiatan pendampingan yang berjalan bersama-sama di beberapa tempat kemarin. Nah ini kalau di sekolah Bapak Ibu, ini yang harus kita lihat strateginya ya. Jadi tadi di samping tim kecil seterusnya kita menyamakan persepsi dulu antara satu dengan lainnya. Normanya apa saja yang berlaku di situ, menentukan tujuan apa saja tujuannya, agendanya disusun bersama-sama, kemudian melaksanakan agenda, kemudian merefleksikan, kemudian merancang tindak lanjut dan seterusnya. Nah kemudian ini kita siklusnya Bapak Ibu ya, siklusnya itu terdiri dari refleksi awal, kita selalu melakukan seperti kemudian perencanaan, implementasi, setelah itu baru kita lakukan lagi tindak lanjutnya seperti apa. Dan ini cara untuk melihat PMM yang daring. Oke, burung cendrawasih di batang bambu. Terima kasih, thank you. Begitu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.